kau pikir pantas nikah dengan anakku? Sadar diri, kau cuma wanita miskin yang tidak tahu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika di hari pernikahanmu, saat seharusnya kau merasa paling bahagia, justru ada seseorang yang berusaha menghancurkan harga dirimu di depan semua orang? Dan bagaimana jika orang yang merendahkanmu itu, tanpa sadar sedang mempermalukan dirinya sendiri, karena ia tidak tahu siapa dirimu sebenarnya? Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dan kalian dari kota mana nih? Komen amin di bawah ya. Langit sore di atas gedung megah, Pradipa Hall, tampak begitu indah, dihiasi cahaya emas yang memantul di kaca-kaca besar bangunan. Lampu kristal bergantung di setiap sudut, membuat suasana pernikahan itu terlihat seperti pesta keluarga kerajaan. Tamu undangan datang dengan perhiasan berkilauan, baju elegan, dan parfum mahal menyelimuti udara. Di antara semua kemewahan itu, berdirilah seorang gadis yang tampak begitu sederhana, Naila. Gaunnya putih, anggun, namun tidak semewah pengantin lain yang biasanya mengenakan gaun bertabur mutiara atau kristal. Rambutnya disanggul sederhana, tanpa hiasan berlebihan. Meski penampilannya sederhana, wajahnya menunjukkan ketulusan yang menenangkan. Pesta itu seharusnya menjadi hari paling indah dalam hidupnya. Namun sejak awal, Naila sudah merasakan tatapan yang menusuk. Tatapan sinis sebagian tamu, bisikan-bisikan pelan di belakangnya, hingga pandangan meremehkan keluarga Bram, terutama dari Ibu Rani, ibu mertua yang terkenal angkuh. Awal dari segalanya. Ibu Rani berdiri di tengah ruangan mengenakan kebaya modern berpayet emas. Perhiasan di tubuhnya mungkin lebih mahal daripada rumah kontrakan yang dulu ditempati Naila selama bertahun-tahun. Ia menatap Naila dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah-olah menilai barang dagangan berkualitas buruk. Sungguh disayangkan, gumamnya keras-keras agar semua tamu mendengar. Anakku Bram sudah bisa dapat wanita dari keluarga terpandang, tapi malah jatuh ke perempuan yang bahkan tidak punya keluarga jelas. Beberapa tamu menahan senyum. Yang lain menghentikan pembicaraan mereka dan memperhatikan drama itu. Bram, yang sedang menyapa tamu di sisi lain ruangan, belum tahu apa yang terjadi. Naila menunduk pelan, mencoba tetap sopan. Ampun, Bu, saya. Diam, bentak Ibu Rani. Kau pikir aku tidak tahu latar belakangmu? Kau miskin. Tidak punya orang tua. Tidak ada keluarga yang datang. Dari mana harga dirimu? Dengan apa kau bisa membuktikan kalau kau pantas masuk keluarga kami? Naila memejamkan mata. Kata-kata itu pedih seperti pisau, menusuk satu persatu bagian hatinya. Ia ingin menjawab, tetapi tidak ingin mempermalukan Bram. Jadi ia memilih menahan diri. Namun Ibu Rani tidak puas. Wanita itu mengambil semangkuk sup hangat dari meja prasmanan. Dengan langkah angkuh, ia mendekati Naila. Semua tamu melihat. Beberapa bahkan diam-diam merekam. Nah, kalau kau mau masuk keluarga besar kami. Ibu Rani tersenyum sinis. Setidaknya kau harus belajar sopan santun. Tapi bagaimana seorang gadis miskin bisa mengerti etika keluarga terpandang? Dan antesa apapun yang sempat mencegahnya. Cesh! Semangkuk sup, kuah panas, sayurannya, semuanya, disiramkan tepat ke kepala Naila. Gaun putihnya langsung ternoda kecoklatan. Rambutnya basah, kuah menetes ke wajahnya. Ruangan langsung hening seperti mayat. Beberapa tamu tercekat. Yang lain terguncang namun tak berani campur tangan. Naila tidak bergerak, tidak membalas, tidak menangis. Ia hanya berdiri dengan senyum kaku, menahan rasa sakit dan panas yang menyengat kulit kepalanya. Ibu Rani tertawa kecil. Lihat, bahkan bajunya terlihat lebih cocok setelah disiram sup. Bram melihat semuanya. Dari kejauhan, Bram akhirnya menyadari kerumunan itu. Ketika ia melihat keadaan Naila, wajahnya berubah pucat seketika. Naila, apa yang terjadi? Bram menahan bahu istrinya, panik melihat kepalanya basah dan merah. Naila hanya berkata pelan, aku hanya ceroboh. Ia tetap melindungi ibu mertuanya. Tetapi Bram tahu. Ia tahu ada yang tidak beres. Bu, bagaimana bisa?
Ibu Rani mengangkat tangan, menghentikan Bram. Ini pelajaran, Bram. Kau tidak bisa membawa perempuan asal-asalan masuk keluarga kita. Lihatlah tampilannya. Bahkan keluarganya tak satu pun hadir. Terdengar beberapa tawa kecil dari tamu undangan. Hati Naila rasanya mencair, ambruk, pecah berkeping-keping. Tapi ia tetap diam. Karena ia tahu, marah hanya akan membuat semua semakin buruk. Malam penuh air mata. Setelah acara selesai, Naila pulang bersama Bram dengan pakaian lembab dan bau sup. Sepanjang perjalanan, ia hanya memandangi jendela, menahan tangis agar tidak pecah. Sesampainya di rumah, Naila masuk kamar mandi tanpa sepatah kata. Ia menggosok rambutnya, gaunnya, kulitnya, seolah ingin menghapus rasa dipermalukan, bukan hanya kuah sup. Di luar, Bram berdiri gelisah. Naila, aku minta maaf. Itu tidak seharusnya terjadi. Naila menggeleng lemah. Bukan salahmu. Tapi air matanya berkata lain. 2 hari setelahnya. 2 hari berlalu, dan Naila berusaha menjalankan hidup seperti biasa. Membersihkan rumah, memasak untuk Bram, dan mencoba tersenyum walaupun hatinya masih retak. Namun pada hari kedua, tepat saat matahari mulai turun, suara deru mesin mobil terdengar di depan rumah. NGGGGGRR. 1 mobil hitam mewah. Disusul 1 lagi. Lalu 1 lagi. 3 mobil berjejer rapi. Pintu terbuka serentak, dan beberapa pria berjas hitam turun dengan langkah tegap. Tatapan mereka tajam, gerak-geriknya rapi, seperti orang-orang yang bekerja untuk lembaga penting. Bram keluar rumah, bingung. Bisa saya bantu? Pemimpin rombongan itu menatap Naila yang kebetulan muncul di belakang Bram. Apakah Anda benar Nyonya? Naila Putri. Naila mengangguk, gugup. Kami datang untuk menjemput Anda atas permintaan Lembaga Warisan Keluarga Wijaya. Naila membeku. Bram menatapnya. Kaget. Wijaya? Keluarga? Mana? Pria itu melanjutkan. Anda adalah satu-satunya ahli waris sah dari almarhum Pratama Wijaya, pemilik perusahaan besar yang hilang dari publik 21 tahun lalu. Dunia Naila seakan berhenti berputar. Bram ternganga. Dan di sanalah perjalanan menuju kebenaran dimulai, kebenaran yang akan membalikkan seluruh anggapan dunia tentangnya. Angin sore berembus lembut ketika 3 mobil hitam itu terparkir tepat di depan rumah kontrakan sederhana yang ditempati Naila dan Bram. Kontrasnya mengejutkan. Rumah mungil bercat putih kusam itu tampak seperti titik kecil yang hilang di antara aura mewah mobil-mobil berlogo perusahaan besar. Naila masih berdiri mematung. Kata-kata pria bersetelan hitam tadi seperti menggema di telinganya berulang kali. Ahli waris? Pratama Wijaya? Ayah? Ia mengusap dadanya, berusaha memastikan napasnya tetap stabil. Bram memandangnya tak kalah syok. Nah, apa kamu ngerti maksud mereka? Suara Bram bergetar. Naila menggeleng perlahan. Aku bahkan tidak pernah tahu siapa ayahku. Ibu tidak pernah cerita apa-apa. Pemimpin rombongan itu, seorang pria parubaya bernama Pak Harun, menundukkan kepala sopan. Maafkan kedatangan kami yang tiba-tiba. Namun kami membawa amanah besar dari almarhum Tuan Pratama Wijaya. Setelah 21 tahun pencarian dan verifikasi, kami akhirnya menemukan identitas Anda. Naila menelan ludah. Siapa? Siapa sebenarnya beliau? Pak Harun menghela napas pelan, seolah mengumpulkan kata-kata. Tuan Pratama adalah pemilik Wijaya Group, salah satu perusahaan ternama yang bergerak di bidang properti, manufaktur, dan investasi. 21 tahun lalu, beliau menghilang secara misterius. Kami hanya menemukan satu bukti terakhir, catatan bahwa beliau memiliki seorang putri yang ia titipkan pada seseorang sebelum ia lenyap. Naila merasakan lututnya melemas. Bram segera memegang lengannya, khawatir ia akan jatuh. Apa maksudnya? Aku, putrinya? Bisiknya. Pak Harun membuka berkas coklat yang dibawanya. Di dalamnya ada foto lama. Foto seorang pria yang berdiri memegang bayi kecil. Bayi itu memiliki pipi bulat, mata bulat yang mirip dengan Naila saat kecil, dan kain selimut yang dipakai pun masih disimpan ibunya hingga kini. Naila menutup mulutnya,
menahan emosi yang tiba-tiba menyeruak. Aku pernah lihat selimut itu. Naila berbisik lirih. Ibuku bilang, itu hadiah dari temannya. Pak Harun menatap Naila penuh empati. Itu bukan dari temannya. Itu peninggalan langsung dari ayah Anda. Masa lalu yang mulai terkuak. Para pria berbadan tegap itu mengundang Naila masuk ke mobil. Bram ikut menemani, meski wajahnya masih tegang dan bingung. Mobil bergerak menyusuri jalan kota, melintasi gedung-gedung tinggi, hingga akhirnya memasuki kawasan elit dengan gerbang otomatis dan penjagaan ketat. Tujuan mereka adalah Mensyahan megah, rumah warisan keluarga Wijaya. Rumah itu berdiri 3 lantai dengan gaya arsitektur modern, halaman luas, pohon-pohon tertata rapi, dan air mancur yang berdiri gagah di depan pintu utama. Begitu masuk, pilar-pilar marmer menyambut mereka. Lukisan-lukisan besar terpajang di dinding, memperlihatkan beberapa generasi keluarga Wijaya. Dan di tengah galeri foto itu, ada satu potret yang langsung menarik perhatian Naila. Foto seorang pria berwajah tegas, bermata sendu namun berwibawa, Pratama Wijaya. Naila menatap foto itu lama, seakan wajah itu sedang memandang balik padanya. Seakan ingin bicara. Seakan ingin berkata, maaf karena aku tak sempat menemuimu. Ruang warisan. Di ruang utama, Pak Harun membuka sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen dan sebuah amplop putih dengan tulisan tangan. Ini, surat terakhir yang ditinggalkan beliau sebelum menghilang. Naila meraih amplop itu dengan tangan bergetar. Bram memegang bahunya, memberi kekuatan. Naila membuka amplop pelan, takut merusaknya. Isinya adalah secari kertas dengan tulisan halus dan rapi. Untuk putriku, Naila. Jika suatu hari kau membaca surat ini, berarti aku tidak memiliki kesempatan untuk melihatmu tumbuh. Aku menitipkanmu pada seseorang yang kupercaya karena situasi saat itu terlalu berbahaya. Ingatlah satu hal, nak, kau adalah darah daging keluarga Wijaya, dan suatu hari kebenaran akan menuntunmu pulang. Jika kau membaca surat ini, maka hakmu, rumahmu, dan kehormatanmu akan kembali padamu. Maafkan ayah, Naila. Ayah pergi bukan karena tidak mau bersamamu, tapi karena ingin melindungimu. Naila menutup surat itu perlahan. Air matanya mengalir deras. Selama ini, suaranya pecah. Aku pikir aku tidak punya siapa-siapa. Pak Harun menunduk hormat. Sekarang Anda tahu, Nona Naila. Anda bukan siapa-siapa. Anda adalah pewaris sah keluarga Wijaya. Bram mengusap punggungnya lembut, tetapi hatinya sendiri kacau. Ia masih terkejut karena gadis sederhana yang ia nikahi ternyata berasal dari keluarga besar yang sangat dihormati dan kaya raya. Namun di balik itu, ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Apa ini berarti? Semua orang yang merendahkan Naila selama ini. Bram menggertakkan gigi. Pak Harun mengangguk pelan. Termasuk yang menghina Nona Naila di hari pernikahannya. Sangat mungkin tidak menyadari siapa yang mereka permalukan. Naila terdiam lama. Ia teringat kembali tatapan sinis para tamu. Tawa mengejek. Kuah panas yang disiramkan ibu mertuanya. Rasa rendah diri yang menghancurkan hatinya. Ternyata mereka sedang menghina seseorang yang bahkan tidak mereka pahami siapa sebenarnya. Sebuah keputusan besar. Pak Harun menatap Naila dalam-dalam. Kami membawa Anda ke sini bukan hanya untuk memberitahu identitas Anda, tapi juga untuk menunjukkan bahwa semua aset warisan, tanah, perusahaan, saham, sekarang menjadi hak Anda. Naila tersentak. Aku? Tapi, aku tidak pernah menginginkan. Ini bukan tentang keinginan, jawab Pak Harun anggun. Ini tentang hak yang telah ditinggalkan untuk Anda. Naila menunduk, bingung, terharu, dan sedikit takut. Nah, Bram memegang tangannya. Apapun keputusanmu, aku ikut. Naila menatap suaminya, tersenyum kecil. Namun jauh di lubuk hatinya, ia sadar. Kebenaran besar ini bukan akhir. Ini baru awal dari perjalanan yang akan mengubah hidup semua orang, termasuk mereka yang pernah meremehkannya. Termasuk Ibu Rani. Hujan turun sejak pagi, deras, seperti mencoba menutup-nutupi suara berdebam yang keluar dari dalam kamar tamu di rumah keluarga Arsenia. Alia duduk di lantai,
menahan sesak napas sambil membersihkan luka gores di lengannya. Bekas gigitan gaun pengantin yang semalam terpaksa ia sobek ketika Nyonya Miranda menariknya dengan kasar. Namanya masih menjadi bahan perbincangan para tetangga kaya yang hadir di pesta 2 hari lalu. Ia bahkan mendengar lewat Farah bahwa grup arisan sudah dipenuhi potongan video saat ia disiram kuah panas. Alia menarik napas panjang. Ia seharusnya marah, tapi bukan itu yang ia rasakan. Justru sedih. Bukan sedih karena dihina. Bukan karena dipermalukan. Tapi karena Arvin, suaminya sendiri, berdiri kaku seperti patung tanpa melakukan apapun. Ia tidak membenci Arvin. Tapi ia tidak bisa membohongi dirinya. Sikap itu menyakitkan. Namun hati Alia menebus satu kenyataan pahit lainnya. Arvin tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Ia menatap sebuah kotak kayu kecil yang berisi sebuah kartu logam. Ukurannya kecil, tak lebih dari telapak tangan, tapi nilainya tak ternilai. Warisan terakhir dari orang tuanya. Bukan warisan uang, Alia bahkan tidak tahu berapa nilainya. Tapi kartu itu adalah simbol bahwa ia bukan sekadar gadis miskin piatu seperti yang orang kira. Melainkan pewaris sebuah yayasan raksasa yang selama ini sengaja merahasiakan identitas penerusnya demi keamanan. Sebuah identitas yang bisa mengubah hidup banyak orang. Termasuk hidup keluarga Arsenia. Dan itu akan terbongkar dalam 2 hari. Namun sebelum waktu itu tiba, badai lebih besar mengguncang rumah keluarga Arsenia. Pagi itu, Nyonya Miranda memanggil seluruh penghuni rumah ke ruang makan. Suaranya dingin, lebih tajam dari biasanya. Ada yang hilang semalam, katanya sambil menatap semua orang satu persatu. Kotak perhiasan berlian saya. Alia yang sejak tadi mencoba tidak mencuri perhatian mendongak, terkejut. Semua orang saling berpandangan. Lalu jari Miranda, dengan kejam dan tanpa ragu, menunjuk lurus padanya. Kau, katanya. Siapa lagi yang mungkin mengambilnya selain kau, gadis miskin yang pasti tidak tahan melihat barang mahal. Farah berdiri dari kursinya. Mama, jangan tuduh sembarangan. Tapi Miranda tidak peduli. Di hadapan semua orang, ia menggebrak meja. Aku sudah cukup menoleransi keberadaanmu. Alia, kau kira aku tidak tahu betapa tamaknya orang-orang miskin sepertimu? Alia menunduk. Ia tidak menangis. Matanya justru kosong. Silakan periksa kamarku, ucapnya pelan. Miranda tidak membutuhkan izin. Ia langsung menyeret 2 pembantu menuju kamar Alia. Selang 5 menit, mereka kembali membawa sebuah kotak merah kecil. Kotak yang sangat dikenali Miranda. Ini buktinya. Miranda mengangkat kotak itu tinggi-tinggi. Alia memucat. Bukan karena ketahuan, karena ia tidak pernah menyentuh barang itu. Bu, itu bukan milik saya. Nona, kotak ini ditemukan di bawah kasur Anda, potong salah satu pembantu. Arvin maju, mencoba menenangkan suasana. Bu, jangan gegabah. Alia tidak. Miranda memotongnya kasar. Kalau bukan dia, siapa? Mana ada maling masuk ke rumah kita saat pernikahan? Alia menghela napas pelan. Ia tidak ingin membuat keributan. Tapi sebelum ia sempat menjelaskan, suara seorang pria terdengar dari ambang pintu. Maaf, siapa bilang tidak ada yang bisa masuk? Semua menoleh. Seorang pria bersetelan hitam masuk perlahan. Tubuhnya tinggi, wajahnya tajam, dan ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat ruangan terasa lebih dingin. Arvin mengenalinya. Pak, kenapa Anda di sini? Pria itu menatap lurus pada Alia. Untuk Anda. Anda diminta datang ke kantor pusat yayasan. Besok pagi. Nyonya Miranda mengerutkan kening. Yayasan apa? Mengapa memanggil gadis ini? Pria itu tersenyum kecil. Senyum yang menandakan ia tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Sebuah undangan. Jawabnya. Atau lebih tepatnya, pemanggilan resmi. Karena dalam 2 hari, identitas Nyonya Alia yang sebenarnya akan diumumkan. Seluruh ruangan hening. Alia terpaku. Ia tidak mengira panggilannya akan secepat ini. Miranda tertawa mengejek. Apa maksudnya orang miskin ini dipanggil yayasan besar? Dia bahkan. Karena, sang pria memotong kalimatnya. Dia pewaris sah Yayasan Karuna Global.
Arvin membeku. Farah menutup mulutnya tak percaya. Miranda jatuh duduk di kursinya. Dan ruangan itu berubah. Dalam sekejap. Namun badai belum selesai. Ketika pria itu meninggalkan rumah, Miranda langsung panik. Arvin, kau harus menghentikannya. Kita tidak tahu apa yang dia sembunyikan. Tunggu, Bu. Arvin menahan. Alia bukan orang jahat. Miranda berdiri dan menunjuk wajah Alia dengan penuh tuduhan. Kau pikir aku akan percaya begitu saja? Kau pasti merencanakan ini. Masuk ke keluarga kami, mencuri kepercayaan kami, dan sekarang kau ingin merampas segalanya dengan identitas palsumu. Alia menatapnya tanpa emosi. Saya tidak mencuri apapun, Bu. Tidak identitas, tidak perhiasan Anda. Miranda semakin histeris. Kau akan menyesal. Aku tidak akan membiarkan kau mempermalukan keluargaku. Alia menatapnya lama, kemudian berkata, saya tidak ingin mempermalukan siapapun. Tapi kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Kalimat itu membuat Miranda terdiam sejenak. Bukan karena takut, tapi karena ia merasa kata-kata Alia menyimpan ancaman yang jauh lebih besar daripada teriakan apapun. Padahal Alia tidak berniat mengancam. Ia hanya mengatakan kenyataan. Karena 2 hari lagi, semua akan terbongkar. Dan keluarga Arsenia akan mengetahui siapa sebenarnya wanita yang mereka hina selama ini.